Tak lama lagi negara ini akan mengadakan hari kemerdekaan 17 Ogos. Dan ini nasihat saya untuk warga Indonesia, mereka buat dengan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini parah nih. Bersemi dalam hatimu. Majelis Ulama Indonesia haramkan lomba 17 Agustus, pelanggaran syariat atau membahayakan orang lain. Disuruh berlomba makan pisang. Pisang yang dibagi coklat, dibagi susu, makan pisang. Apa maksudnya nih? Ini lucah, ini porno. Bikin malu para sahabat, hari raya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus sampai dikritik Ustadz Malaysia. Indonesia membuat perayaan hanya membuat maksiat, membuat Allah murka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malah bahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan mereaksi beberapa video tentang perayaan hari kemerdekaan di Indonesia yang dikatakan membawa maksiat dengan mengadakan lomba-lomba yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Bahkan Ustadz daripada Malaysia juga memperingati bahwasanya sebentar lagi perayaan hari kemerdekaan Agustus di Indonesia akan mengandung banyak maksiat, seperti halnya makan pisang, emak-emak makan pisang para sahabat, dan seperti halnya ada juga yang main judi taruhan macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa boleh beli komen di bawah, Mas Farhan akan ringkasin dalam sebuah video pendek. Kita tonton sama-sama. Apa-apa boleh beli komen di bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Ini parah nih. Gerak-gerakan ini. Udah Tenang. salto. Tenang. Betul kata Ustaz daripada Malaysia itu. Perayaan hari kemerdekaan Indonesia berhasil. Tenang. Hah? Ini laki-laki pakai kostum mau mandi saja. La ilaha illallah, astagfirullah. Ini kata mereka itu lucu para sahabat, tapi sebenarnya ini negara loh. Hari kemerdekaan kok malah disambut kayak gini. Astagfirullah. Hari kemerdekaan disambut kayak gini. Lomba emut pisang. Aduh, ini ibu-ibu. Aduh, ini bikin malu kita para sahabat. Menjadi bahan tertawaan negara Indonesia ini. Ini di Indonesia seperti halnya ini sudah lumrah menjadi kebiasaan setiap 17 Agustus macam itu. Tuh, sampai ada musik-musiknya, mereka happy, enjoy macam itu. Padahal caranya yang tidak bagus, caranya yang merusak dalam ajaran agama Islam. Pakai tudung pula itu. Tuh, pakai tudung. Tuh, disuruh makan pisangnya. Tuh. Pot pisang. Ini kok gak dimakan itu? Gak dimakan pisangnya. Cuma dimut. Ini kan ditonton pada anak-anak kecil juga gitu kan. Norma adab itu. 3 dosa Enggak yang dianggap biasa di acara 17 Agustusan. 1, judi, yaitu manakala orang bikin acara lomba-lomba, tetapi hadiahnya diambil dari uang pendaftaran peserta. Kalau memang mau mengadakan lomba supaya tidak judi, maka harus ada hadiah dari sponsor atau pihak ketiga, bukan diambil dari uang pendaftaran peserta lomba. 2, lomba bapak-bapak main bola pakai daster. Nabi SAW mengatakan, la'anallahu ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah. Allah melaknat laki-laki yang menggunakan baju perempuan. Dan pakai daster itu termasuk laknat dari Allah. Ketiga,
acara di panggung yang di situ dihadirkan perempuan-perempuan joget-joget, dangdutan, bahkan sampai tengah malam. Kadang-kadang menggunakan sound yang besar-besar. Di sini ada unsur seronok, unsur buka aurat, unsur joget-joget laki perempuan bukan mahram, unsur ikhtilat, dan kadang-kadang banyak orang terganggu. Entah orang yang sakit, entah lansia, entah bayi. Yang jelas banyak orang yang merasa MUI memfatwakan haram hukumnya pria pakai busana wanita saat karnaval Agustusan. Bagus, sangat setuju, sangat sepakat dengan MUI. Kalian setuju, sepakat? Itu bagus, aturan yang bagus. Karena sebagai masyarakat Indonesia kita jangan menormalisasi penyebaran LGBT. Nggak boleh. Pria, ya udah. Pakaian pria, wanita, ya udah pakaian wanita, nggak usah merubah identitasnya. Ya mudah-mudahan ya seluruh kepala daerah di Indonesia ini membuat aturan, membuat surat edaran kepada masyarakat, ya, kepada camat, kepada kepala desa, kepada lurah, saat masyarakatnya membuat acara Agustusan atau karnaval dilarang, ya, dilarang. Membuat, mempertontonkan atau ya mengkampanyekan model-model LGBT itu nggak boleh. Dan saya juga berharap menghimbau dan meminta kepada Bupati Lumajang ya agar membuat surat edaran yang tegas untuk acara karnaval-karnaval di Lumajang, ya, di desa, di kecamatan atau di kelurahan, ya. Jangan sampai ada kampanye-kampanye LGBT. Pria berpakaian wanita itu dilarang. Wanita berpakaian pria itu dilarang. Ya, harus sesuai dengan kodratnya. Terus juga karnavalnya jangan sampai mengganggu masyarakat yang lain. Kalau memang pakai sound horeg ya udah, ya volumenya secukupnya aja. Ya, terus jangan sampai malam gitu ya. Ya paling enggak maksimal jam 12 gitulah, ya. Terus kalau bisa karnavalnya itu memamerkan budaya, tradisi, adat, bukan malah goyangan-goyangan yang nggak pantas, apalagi dancer-dancer, aduh itu jelek, udah nggak ada aroma-aroma perjuangannya, itu nggak bagus ya. Tolong dicatat ya Bupati Lumajang, Bunda Indah Masdar. Yang mau ikutan lomba 17-an, hati-hati, ada lomba-lomba yang dilarang dalam agama Islam. Jangan sampai niatnya itu memeriahkan acara kemerdekaan, malah justru kita dapat dosa dan justru mungkin bisa dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah jenis-jenis lomba yang dilarang dalam Islam. Yang pertama itu adalah lomba sepak bola, bermain sepak bola. Biasanya ada nih sering tuh di beberapa tempat lomba sepak bola yang main tuh laki-laki, bapak-bapak atau remaja laki-laki, tetapi pakaiannya ini bermasalah. Biasanya pakai apa? Pakai daster, yang mana ini pakaian perempuan, dan ini tidak boleh dan dilarang. Termasuk yang namanya itu tasyabuh, menyerupai perempuan. Nah, itu nggak boleh kita lakukan. Nah, hati-hati kalau yang mau ikut lomba itu, hati-hati. Kalau bisa jangan diikuti. Yang kedua, yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh diikuti adalah seluruh lomba yang hadiahnya itu diambil dari uang pendaftaran. Nah, jadi kalau ada lomba-lomba yang pakai uang pendaftaran dan hadiahnya itu dari uang pendaftaran, nah, lomba apapun itu jangan diikuti karena ini termasuk kepada bagian daripada judi, teman-teman. Nah, hati-hati buat teman-teman yang mau memeriahkan acara kemerdekaan, jangan sampai kebablasan, jangan sampai kena dosa, dan juga jangan sampai kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis Ulama Indonesia haramkan lomba 17 Agustus. Tapi tenang, bukan berarti semua lomba kemerdekaan itu haram. Namun, ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan. Pertama, lomba yang mewajibkan uang pendaftaran karena bisa mengandung unsur perjudian. Kedua, lomba yang mengharuskan seseorang memakai pakaian lawan jenis karena dianggap melanggar ketentuan berpakaian dalam Islam dan secara tidak langsung mempromosikan LGBT. Dan yang ketiga, lomba yang digelar di jalan raya karena bisa mengganggu lalu lintas atau membahayakan keselamatan. Jadi bukan lomba 17 Agustusnya yang haram. Yang perlu dihindari adalah lomba yang mengandung unsur judi, pelanggaran syariat, atau membahayakan orang lain. Tak lama lagi, negara ini akan mengadakan Hari Kemerdekaan, 17 Ogos. Dan ini nasihat saya untuk warga Indonesia dan seluruh warga Malaysia juga. Cuba Indonesia ni beza dengan Malaysia, hanya lebih kurang 2 minggu. Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Ogos, Hari Malaysia 31 Ogos. Ingat, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahawa hari kemerdekaan itu merupakan nikmat dari Allah. Betul tak? Kalau kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan, Allah tambah nikmat tersebut. Tetapi
kalau kita kufur dengan nikmat ini, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Di mana segelintir kaum muslimin, sama ada di Indonesia ataupun di Malaysia, yang mana mereka meraihkan hari kemerdekaan mereka, apa yang mereka buat? Mereka buat dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada segelintir di antara mereka yang buat perlombaan, di situ ada unsur judi, taruhan, kutip duit, lepas tu untuk beli hadiah, dan ini taruhan dan hukumnya haram. Ini judi dosa besar. Dan kemudian juga ada yang buat perlombaan, naudzubillah, memalukan, di mana mak-mak, makcik-makcik disuruh berlomba makan pisang yang dibagi coklat, dibagi susu, makan pisang. Apa maksudnya ni? Ini lucah, ini porno. Dan kemudian ada juga yang makan kerupuk di dada isteri sendiri dan ditonton oleh orang ramai. Ingat jemaah, apa yang kita buat itu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Ingat, jangan kita buat perlombaan yang mengarut, yang porno, lepas tu divideokan, diupload di sosmed. Kita rasa ketawa, tapi benda ini adalah sesuatu yang akan memalukan kita sendiri di hari tua. Belum di hari kiamat, di hari tua akan memalukan kita dan keturunan kita. Dan kemudian ni untuk semua ketua kampung, Pak RT, Pak RW atau semua yang ketua-ketua, ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Jangan rosak, jangan cemari nikmat Allah hari kemerdekaan dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah. Kita bimbang kalau kita kufur nikmat ni, Allah tarik kemerdekaannya dengan datangnya penjajah dari luar, atau boleh jadi penjajah itu dari dalam itu sendiri, sehingga kita akan dijajah oleh orang bangsa kita sendiri. Ada segelintir orang ketika dibagi nasihat, alah engkau ni sikit-sikit dikaitkan dengan agama, biarkan je lah, kita ni orang Islam, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfaat untuk orang mukmin. Jangan jadi orang Islam seperti orang kafir. Apa dia? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir, engkau bagi peringatan mereka, engkau tak bagi peringatan mereka, la yu'minun, mereka takkan beriman, mereka takkan dengar. Sebab apa? Khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci hatinya, wa ala sam'ihim, telinganya pun dah tertutup, tak nak dengar kebenaran, wa ala absarihim ghishawah, matanya dah tertutup daripada melihat kebenaran, walahum azabun azim, kalian akan dihumbankan ke dalam azab yang besar. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai nikmat kemerdekaan ni Allah tarik daripada diri kita. Tanah yang kita injak ini adalah darah para syuhada. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan tausiah, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan doa istighatsah. Orang-orang yang mengkhianati kemerdekaan dengan judi, mereka adalah pengkhianat kebangsaan. Ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada tempat bagi orang ateis yang tidak bertuhan di negeri ini. Yang tidak percaya kepada Tuhan, silakan keluar dari negeri ini. Karena sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang yang memakan APBN, APBD, mereka tidak punya kemanusiaan. Mereka tidak mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa ini tidak minta banyak. Mereka hanya minta haknya, apapun agamanya, hak dia sebagai masyarakat. Dia minta kalau dia pergi berjalan, jalannya bagus. Kalau dia sakit ke rumah sakit, syukur-syukur bisa gratis. Kalau tidak, murahkan biaya kesehatan. Kalau anaknya sekolah, subsidi pendidikan. Kalau tidak bisa gratis, murahkan. Buat beasiswa. Kalau sudah sekolah, mau kerja, buka lapangan pekerjaan. Kalau dia mau makan, makanannya murah. Pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang tidak memberikan hak kemanusiaan, mereka adalah pengkhianat kemerdekaan. Orang-orang yang mencoba mengadu domba agama bangsa ini, maka mereka sudah mengkhianati persatuan Indonesia. Segala keputusan di negara ini mesti berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak boleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan di hari libur, di saat orang tidak masuk kantor, dimasukkan permohonan tidak disidangkan, dikeluarkan keputusan tanpa permusyawaratan perwakilan. Maka mereka pengkhianat Pancasila, pengkhianat kebangsaan. Mereka tidak layak untuk hidup di Indonesia. Negara ini sangat subur, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di dalam tanahnya ada nikel. Pulau ini bernama Pulau Suwarna Dwipa, pulau emas, emas di dalam tanahnya. Di ujung Sumatera ada gas, di tengah Sumatera Riau ada minyak, di Sulawesi ada nikel, ada emas, di Papua emas bergelimpangan. Tapi anak bangsa hari ini keluar negeri hanya untuk mencari makan. Mereka pengkhianat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka mesti ditangkap, digantung, ditembak, dihukum mati
Karena mereka sudah mengkhianati perjuangan anak bangsa. 17 Agustus mesti momen membangkitkan kembali semangat. Jangan salahkan kalau rakyat ini bergejolak, mengamuk. Karena memang karena mengamuklah kita merdeka. Karena mengamuklah kita Belanda kafir itu mati. Karena mengamuklah kita maka PKI itu tidak berani. Jangan diam melihat kebatilan. As-sakitu 'anil haq setan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan. Mereka adalah setan-setan bisu. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak bahwasanya hari kemerdekaan di Indonesia melainkan untuk membangkitkan mengenang masa-masa masa-masa orang-orang terdahulu, orang yang memang kebangsaan Indonesia yang memerdekakan Indonesia melawan Belanda macam itu. Ini pahlawan-pahlawan yang harus dikenang macam itu, melainkan menunjukkan adat budaya tradisional, menunjukkan adat orang dulu melawan penjajah Belanda macam mana macam itu. 250 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda pada zaman. Tetapi sekarang hari perayaan hari kemerdekaan di Indonesia lain macam kata Ustaz di Malaysia, melainkan mereka sampai ada yang makan pisang macam itu, lomba-lomba yang dikeluarkan oleh ketua kampung, ada juga yang makan kerupuk di dada seorang isteri. Ini menunjukkan macam itu. Jadi kalau sampai memalukan kita di masa tua, kita mengambil video langsung di-upload macam itu. Dan ini bukan di hari kiamat nanti, di hari pengisapan macam itu. Ini merupakan para sahabat, kata Ustaz Abdul Somad juga, hari kebangsaan ini, hari kemerdekaan ini, kita harus berapi-api mengenang hari pahlawan masa-masa dulu macam itu. Kita harus memberantas korupsi macam itu. Seperti halnya orang yang membuat undang-undang dan diluncurkan tanpa perwakilan permusyawaratan oleh rakyat. Ini merupakan pengkhianat negara macam itu, sahabat. Betul. Tapi kalau kita tengok hari kemerdekaan di bulan sama Agustus, Indonesia 17 Agustus, perayaannya sampai September ini tak ada habis-habis para sahabat. Meriahnya karnaval di Indonesia yang mengandung maksiat. Tetapi kalau dekat Malaysia, hari kemerdekaan 31 Ogos itu hanya berlaku di Putrajaya macam itu. Setelahnya tak ada para sahabat, tak ada hari perayaan lagi. Di Indonesia perayaannya ini, tak paham aku para sahabat. Macam mana nak maju-maju Indonesia kalau semua rakyatnya juga semacam ini, pemimpinnya juga macam ini, macam itu. Tak boleh maju-maju para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.